Saya lanjutkan videonya. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai lampiran 17714, PPh kurang bayar atau lebih bayar, dan angsuran PPh 25. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu di SPT PPh lampiran yang formulir kedua ini. Ini kan saat disimpan, kita klik yes dulu. Ini kan ada informasi kalau jumlah biaya penyusutannya itu pokoknya ditambah jumlah amortisasi komersial, biaya penyusutannya itu 707. Kita klik yes ya. Oke, kemudian isinya itu di sebelah sini lampiran khusus, kemudian daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Nah, kita tulis di sininya 707 sesuai yang tadi diinginkan. Itu akan mengurangi langsung angka yang di sini. Dan otomatis akan ke formulir 1771 angka 5 huruf I atau angka 6 huruf A. Nah, kemudian kita tutup aja. Terus kemudian kita ke SPT PPh, ke lampiran lagi, terus ke formulir 1771 yang 2 ini. Coba kita simpan, kita klik yes. Nah, maka nggak ada informasi yang seperti tadi yang harus mengisi 707. Jadi kita klik OK aja. Kemudian kita close. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai 714 mengenai penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak. Di sini karena di sini hanya ada bunga deposito sebesar 120, maka kita tulis di sininya 120. Ini tidak otomatis mengisi datanya, jadi kita tulis sendiri aja sebesar 20%. Juta. Di 17714 halaman 2 ini, untuk penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, kalau misalkan ada, diisi di sebelah sini. Kalau tidak ada, kita klik simpan. Data berhasil disimpan, kita klik OK. Kemudian kita keluarin, kita ke SPT PPh, kemudian lampiran khusus, kita masuk ke perhitungan kompensasi kerugian fiskal. Nah, ini kita klik ubah dulu. Kemudian kita lihat di sini soalnya saya udah punya untuk perhitungan kompensasi kerugiannya. Ini tahun 2013 mengalami rugi SPT tahunan sebesar 2450, berarti kita klik di sini SPT berarti karena rugi berarti minus 2450. Kemudian untuk 2014-nya itu memiliki laba SPT tahunan 2510. Ini kita SPT berarti di sini 2510. Kemudian pada tahun 2015 mengalami rugi SKPLB sebesar 1.200. SKP ini ya jangan lupa diubah SKP karena rugi berarti minus lagi. Kemudian untuk tahun 2016 rugi SPT tahunan 2325, berarti di sininya SPT karena rugi minus lagi 2325. Dan untuk tahun 2017 laba SKPKB 1420, berarti di sininya kita klik SKP sebesar 1420. Kemudian kita klik simpan. Data berhasil disimpan. Kita klik OK dan kita close. Ini hasilnya. Jumlahnya 2450, di tahun 2017 1420, tahun 2018-nya 2105. Kita klik simpan lagi. Kita close. Kemudian untuk kredit pajak luar negeri di sini ada, di soalnya ada
yang ini penghasilan dividen sebesar 650 ini kita ke SPT PPH lampiran khusus, kemudian ke kredit pajak luar negeri. Ini kita klik baru. Terus untuk nama pemotongnya karena di sini belum ada, jadi kita klik yang 3 ini dulu. Nama pemotongnya itu XBC ITL ini. TL Corp. Kita copy. Kemudian untuk alamat pemotongnya itu ini Thailand. Kemudian kita tutup, terus kita cari ini XBC ITL ini, jenis penghasilannya itu dividen, penghasilan dividen. Kita klik penghasilan dividen. Mata uangnya karena dia dari Thailand, kita cari baht nih, baht Thailand. Jumlah netonya sebesar 1.470.721. Kemudian untuk kursnya di sini sudah disediakan sebesar 441,96. Untuk jumlah neto yang itu terdapat dari ini yang 1.470.721, kursnya berarti 441, kita masukin di sini itu 441,96, maka hasilnya akan otomatis. Dan untuk pajak terutangnya itu 1.470.721 dikali 20%. Saya udah memperhitungkannya, hasilnya itu 294.144/10. Nah, ini yang untuk pajak terutangnya akan terisi sendiri. Nah, untuk yang kredit pajak itu cari yang paling kecil antara pajak terutang yang ini dengan pajak terutang yang ini ya rupiah, nanti akan menjadi kredit pajak yang diperhitungkan. Nah, karena di sini yang paling kecil yang 129 ini, maka kita tulis 129. Pengisian kredit pajak yang diperhitungkan harus lebih kecil daripada pajak terutang. Nah, ini karena dia nggak bisa, jadinya kita turunin aja satu atau belakangnya itu diturunin. Seharusnya nih kredit pajak yang diperhitungkan ini cari yang paling terkecil antara pajak terutang ini dengan pajak terutang yang rupiah. Jadinya untuk kredit pajak yang diperhitungkan ini kita turunin aja jadi 0,970. Kita klik simpan. Baru dia bisa. Data berhasil disimpan. Kita klik yes. Kemudian kita tutup aja. Ini udah ada hasilnya. Kemudian kita tutup. Kita lanjut ke SPT PPH wajib pajak badan. Ini kita isi dulu nama kantor konsultan pajaknya. Sini udah ada datanya. Ini KKP Puji, Johan, Andi, dan rekan. Kita tulis KKP Puji, Johan, Andi,
dan rekan. Kemudian NPWP-nya itu menggunakan NPWP ini 47800 533 016. Kemudian nama konsultan pajaknya itu Johan Utomo. Kita tulis di sini Johan Utomo. Kemudian NPWP-nya itu 49941 081 016 23. Terus kemudian ini laporan keuangannya tidak diaudit, jadi kita isi di sini tidak diaudit. Kemudian ke bagian A dan C, ini biasanya yang kuning ini tidak bisa diubah atau angkanya ini langsung otomatis dari formulir 1771 nomor 8 kolom 3. Kompensasi kerugiannya juga diisi sendiri sebesar 205. Penghasilannya dari ini dikurang ini. Pokoknya yang kuning ini tidak bisa diubah kecuali yang putih. Nah, ini yang nomor 4 ini ada tarif PPh pasal 17 ayat 1 huruf B dikali angka 3, kemudian yang B tarif PPh pasal 17 ayat 2B huruf B kali angka 3, dan tarif PPh pasal 31E ayat 1 itu yang tarif PPh pasal 31E ayat 1 itu untuk wajib pajak badan yang fasilitasnya peredaran brutonya kurang dari 50 miliar. Jadi ini karena hasil dari ininya 46,581.186 berarti kurang dari 50 miliar, berarti menggunakan tarif pasal PPh pasal 31E ayat 1 kita klik. Nah, kalau misalkan yang nomor 4 ini kita pilih nomor 4A misalkan, nah itu tuh nggak bisa diubah. Nah, kalau misalkan yang B juga nggak bisa diubah, tapi kalau untuk yang 4C ini bisa diubah. Itu entah kenapa sampai sekarang permasalahannya kenapa 31E itu bisa diubah. Harusnya itu otomatis seperti tarif PPh pasal 17 ayat 1 ini dan tarif PPh pasal 17 ayat 2B. Kita lanjut aja. Kemudian saya udah memperhitungkan angkanya itu menggunakan angka ini 1841 914 304. Dan kalau nomor 5-nya nggak ada, kita lanjut aja. Ke bagian C dan bagian D. Untuk kredit pajak PPh yang dibayar sendiri untuk PPh pasal 25 per bulan ini ada di sini. Ini membayar PPh pasal 25 14 ditambah 14 ditambah 14 ditambah 18 ditambah 18 ditambah 18 bulan Juni ditambah 18 bulan Juli ditambah 18 Agustus ditambah 18 bulan September dan ditambah 18 bulan Oktober, itu hasilnya 168. Pokoknya kalau misalkan ada wajib pajak membayar PPh pasal 25 itu ditambahin aja dari bulan Januari sampai bulan Desember. Nah, di sini udah saya totalin sebesar 168.
Kemudian untuk STP PPh pasal 25-nya itu ini hanya pakai pokok yang pajak PPh pasal 25 36 ini, nggak usah pakai sanksi administrasi. Berarti ini kita tulis di sini besar 36. Hasilnya 204, dia mempunyai PPh yang kurang bayar itu sebesar 806.984.609. Lanjut kita ke bagian E dan G. 6515, 846, 315. Kemudian ini akan otomatis maka ini yang PP yang terutangnya itu sebesar 1545098 untuk kredit pajak tahunan pajak yang lalu atas penghasilan yang termasuk dalam huruf 14A yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain. Kita isi yang angka ini 827.507.10. Kita tulis di sini 827.507.10. Maka hasilnya 59.799.845. Sama seperti ini. Kemudian ke bagian H. Ke bagian H ini selain lampiran 17 bersama ini dilampirkan pula ini untuk lampiran karena kita ada laporan keuangan, kita checklist saja. Terus kemudian yang C, transkrip kutipan elemen juga ada, daftar penyusutan juga ada, perhitungan kompensasi fiskal ada, daftar fasilitas penanaman modal ada, daftar cabang utama perusahaan juga ada, dan yang terakhir yang J itu juga ada kredit pajak luar negeri. Kemudian penandatangan SPT-nya itu wajib pajak. Untuk tanggal lapor SPT-nya itu 30 April 2000. Kita buat 2019, kita klik simpan. Data berhasil disimpan, kita klik OK. Kemudian kita close. Sekian video kali ini, terima kasih.